Halo teman-teman, selamat datang di penjelasan tentang karakteristik dari susu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok atau tim saya. Untuk yang pertama, ada Wiwi Niatapoi, yang kedua, Maria Yasinta Tue, yang ketiga, Marlin Celidia Saingo, yaitu saya sendiri. Di sini, saya mewakili kelompok untuk menjelaskan tentang karakteristik dari susu. Karakteristik susu. Teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang karakteristik dari susu, di sini kami sudah menyediakan 3 gambar berbeda dari keadaan susu. Untuk gambar yang berada di tengah, itu menunjukkan susu yang masih segar. Untuk gambar yang berada di sebelah kiri, itu menunjukkan susu yang sudah tidak segar. Sedangkan gambar yang berada di sebelah kanan, itu menunjukkan susu yang sudah basi. Pengertian dari susu. Susu merupakan komoditas pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kedua, susu memiliki sumber nutrisi protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik bagi tubuh. Teman-teman, susu memiliki 3 sifat. Yang pertama, sifat fisik, yang kedua, sifat kimia, yang ketiga, sifat mikrobiologis. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari sifat fisik susu. Sifat fisik susu yang pertama, ada warna, rasa, aroma. Nah, warna susu pada umumnya kita sudah ketahui bahwa putih dan kekuningan. Warna putih itu terjadi karena disebabkan oleh refleksi cahaya dari globola lemak. Sedangkan warna kuning terjadi disebabkan karena pakan hijau yang dikonsumsi oleh ternak. Rasa dari susu pada umumnya manis dan aromanya sedikit amis. Hal tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan atau pakan yang dikonsumsi oleh ternak itu sendiri. Yang kedua, berat jenis. Berat dari susu diantaranya atau rata-rata 1,027 sampai 1,036. Berat tersebut dipengaruhi oleh kandungan yang terdapat di dalam susu. Yang ketiga, viskositas atau kekentalan. Teman-teman, kita sudah ketahui sendiri bahwa susu itu lebih kental daripada air. Nah, kekentalan pada susu biasanya 1,5 sampai 2,0. Nah, pada suhu 20 derajat, viskositas pada whey 1,2 dan pada susu skim 1,5 dan susu segar 2,0 cp. Pada viskositas atau kekentalan, temperatur sangat menentukan. Untuk itu, saat teman-teman menentukan temperatur atau suhu, usahakan sudah benar. Yang keempat, titik beku dan titik didih. Pada titik beku susu itu 0,500 derajat. Nah, pada titik beku air itu biasanya 0, derajat. Nah, untuk yang paling rendah itu minus 0,5 sampai minus 0,61 derajat. Nah, titik didih dari air dan susu. Untuk titik didih dari air itu 100 derajat. Dan pada susu titik didihnya itu 16 derajat. Nah, pada saat terjadi titik didih, susu juga mengalami perubahan saat pemalsuan susu dengan air. Yang kelima, pH susu. pH atau keasaman kebasahan dari susu. Nah, biasanya pH susu itu 6,6 sampai 6,7 atau susu sedikit asam karena di dalamnya mengandung kasein dan fosfat. Nah, apabila di dalam susu terjadi aktivitas mikroba atau mikroba berkembang di dalamnya, maka pH-nya akan terus menurun. Nah, biasanya susu yang baru diperah itu lebih bersifat asam atau basa karena terdapat
difosfat, sitrat, dan protein yang terjadi secara alami di dalamnya. Nah, apabila pH di atas normal, maka terjadi indikasi penyakit. Nah, pada pH 4,6, kasein akan mengendap dan membentuk KART. 6. Penggumpalan pada susu. Nah, biasanya yang menyebabkan penggumpalan susu itu ada asam, garam, panas, enzim renin, dan pembekuan. Nah, proses dari penggumpalannya susu itu ada denaturasi, flokulasi, dan gelasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan duluan tentang flokulasi. Nah, flokulasi itu yaitu yang dipengaruhi oleh lama dan kepadatan dari koagulasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah yang pertama ada asam atau pH dari garam. Yang kedua ada suhu, yaitu pemanasan atau pembekuan untuk susu. Yang ketiga itu ada enzim renin. Yang kedua, denaturasi protein. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu denaturasi. Nah, di sini denaturasi protein itu adalah kerusakan protein yang terdapat di dalam susu. Kerusakan tersebut disebabkan oleh panas, dingin, pengocokan, asam, dan sinar UV. Nah, teman-teman, di sini juga kami sudah menyediakan gambar. Teman-teman bisa lihat bagaimana dari protein normal sampai dia mengalami denaturasi protein. Dari proteinnya masih baik sampai proteinnya sudah rusak. Teman-teman bisa lihat dan mengamati pada gambar tersebut. Yang ketiga, koagulasi. Nah, koagulasi tersebut adalah perubahan struktur protein atau protein tadi yang sudah rusak diakibatkan oleh denaturasi tidak dapat kembali seperti awal dan protein tersebut tidak larut. Faktor penyebab dari koagulasi itu ada asam, garam. Yang kedua, panas yang berlangsung pada campuran susu, sayuran, ikan, daging yang bisa menghasilkan asam, garam, dan sebagainya. Koagulasi pada panas tidak berlangsung oleh susu. Yang ketiga itu ada enzim renin. Yang keempat ada pembekuan. Teman-teman, kita sudah masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat kimia pada susu. Nah, di dalam sifat kimia pada susu itu terdapat komponen makro dan mikro. Untuk komponen makro terdapat lemak, karbohidrat, dan serat. Sedangkan untuk komponen mikro terdapat enzim, vitamin, dan gas. Nah, teman-teman, dalam susu kadar airnya sangat tinggi, 87,7% dari berbagai zat gizi yang terdapat di dalam susu. Nah, susu juga mempunyai protein atau mutu yang sangat tinggi dengan kadar protein 3,55 dan lemak yang terdapat di dalam susu juga sama banyaknya dengan protein yang terdapat di dalam susu. Protein di dalam susu dibagikan menjadi dua. Yang pertama itu kasein. Kasein itu yang sudah diendapkan oleh enzim pada pH 4,6 sampai 4,7 sehingga dapat mengendap jumlah kasein 40 sampai 60% dari total susu. W yang dapat mengalami denaturasi oleh panas atau kerusakan oleh panas. Gula juga yang terdapat di dalam susu sangat rendah, dari sekitar 5-8%. Gula memiliki kemanisan di dalam susu itu hanya 16%. Pada susu terdapat juga sifat kimia dari susu, yaitu lemak susu yang digabungkan dari asam lemak ester yang disebut trigliserida yang terdiri dari gliserol dan asam lemak berbeda. Susu mengandung beberapa vitamin, namun vitamin yang ditemukan dalam susu adalah vitamin yang larut dalam air itu B1, B2, dan D, vitamin larut dalam lemak A dan C, dan vitamin yang paling penting dalam susu C, A, dan P.
Teman-teman, tidak terasa kita sudah masuk di bagian akhir dari sifat susu, yaitu sifat mikrobiologi. Sifat mikrobiologi adalah mikroorganisme yang terdapat di dalam susu. Nah, biasanya mikroba yang terdapat dalam susu itu sekitar 500 organisme yang hidup. Nah, jenis-jenis mikrobiologi pada susu itu ada Salmonella, Shigella, Bacillus. Penyebab atau pencemaran biasanya itu disebabkan sapi atau hewan ternak yang diperah susunya. Yang kedua, alat pemerahan, steril atau tidak saat melakukan pemerahan. Yang ketiga itu manusia, apakah saat kita melakukan pemerahan kita sudah betul-betul dalam steril atau bersih. Yang keempat itu lingkungan di saat kita melakukan pemerahan, apa lingkungan tersebut bersih atau ada kotoran, maka dia akan mengalami pencemaran. Teman-teman, sekian dulu dari saya untuk penjelasan tentang karakteristik susu. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.